Kami dari kelas A5 mata kuliah pemrograman jaringan dari kelompok 5 yang akan membahas topik tentang autentikasi token. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah dengan NIM 223611071. Perkenalkan, nama saya Mercy Pivani dengan NIM 223611072. Perkenalkan, nama saya Dea dengan NIM 223611079. Perkenalkan, nama saya Angelin Ceril dengan NIM 223611060. Perkenalkan, nama saya Paris Rantelambung dengan NIM 223611088. Perkenalkan, nama saya Katarina Jona Samanta dengan NIM 223611078. Perkenalkan, nama saya Yulda 1 dengan NIM 223611122. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Header Content Type Application JSON. Artinya, respon dari file ini akan selalu berbentuk JSON. Perintah $secret sama dengan saya underscore bersatu underscore dan underscore kami dan Power Rangers. Ini adalah kunci rahasia untuk membuat signature JWT. Kode $token underscore TTL underscore second sama dengan 60. Artinya masa berlaku token itu selama 60 detik atau 1 menit. Function base 64 URL encode $data. Artinya encode string menjadi base 64. Pada kode ini, artinya karakter tambah diganti dengan kurang, karakter slash diganti dengan underscore, dan tanda sama dengan dibuang. Function base 64 URL decoder $data. Ini itu kebalikan dari encoder, yang dimana dia itu mengembalikan karakter min menjadi tambah, mengembalikan karakter underscore menjadi slash, dan mengembalikan atau menambahkan sama dengan yang sudah dihilangkan di encoder. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kode-kode yang ada di sini, di mana kode dari 18 ini sampai 28 ini itu berfungsi untuk mengambil token authentication dari header request untuk kebutuhan login dan orientasi. Lalu kode dari 29 ini sampai 33 ini berfungsi untuk mengirim respon JSON klien sekaligus mengatur kode status HTTP seperti sukses ataupun error. Pada tab ini, kita melakukan verifikasi token jika token dikirimkan, dan pada tag ini kita mengecek apakah birth token. Jikalau tidak sesuai format maka akan error. Dan pada tag ini, untuk mengambil token, bagian ini bisa kita memisahkan token menjadi 3 bagian. Dan di sini kita membuat ulang signature baru dari header, payload, secret digunakan untuk mengecek apakah token asli atau palsu. Pada bagian ini untuk mencocokkan signature, di mana signature beda berarti token palsu atau rusak. Kemudian pada tag ini merupakan hasil pada array yang berisi user ID, rule, waktu dibuat, serta waktu expired. Nah, kemudian pada tag bagian ini, di sini kita merupakan bagian apakah token memiliki waktu kadaluarsa atau expired. Nah, sedangkan pada tag ini, pada bagian ini mengecek apakah token sudah kadaluarsa, di mana jika token sudah kadaluarsa, maka server langsung menolak dan berhenti. Nah, untuk tag pada bagian ini
pada bagian ini jika tidak expired atau masih berlaku, maka server mengizinkan dan mengembalikan data ke pilot. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana jika tidak ada token dan akan menggenerate token baru. Yang pertama di sini itu ialah dollar header, yang dimana di dalamnya terdapat type, di mana type-nya ini merupakan tipe token, di mana di sini tipe tokennya itu JWT, kemudian menggunakan algoritma hash HS256. Algoritma HS256 ini merupakan algoritma yang paling umum dipakai JWT. Jadi header ini nanti akan di-encode ke base URL 64 agar aman digunakan di URL. Kemudian dollar payload, yang dimana di dalamnya terdapat sub, name, role, eth, dan exp, di mana payload merupakan isi token yang berisi informasi tentang user dan token dan kapan token berlaku, di mana di dalamnya adalah terdapat sub. Sub ini merupakan ID user, di mana di sini ialah ID-nya 2, kemudian name ialah nama user, contohnya di sini namanya Karin, kemudian role user misalnya admin, kemudian eth itu merupakan issue at atau waktu token dibuat, kemudian exp atau expiration atau expire yaitu waktu token kadaluarsa. Payload ini akan diubah menjadi base URL dan menjadi bagian tengah token. Kemudian pada dollar header 64 dan payload 64, JWT biasanya mempunyai format header payload signature, di mana agar bisa dikirim lewat internet, bagian header dan payload harus diubah menjadi, di mana di sini adalah JSON, yaitu JSON_encode, kemudian base URL-nya yaitu base URL 64 encode. Base 64 URL ialah bentuk base 64 yang aman untuk URL. Kemudian di sini ada dollar signature. Ini adalah bagian dari pengaman JWT, di mana server membuat signature dengan cara menggabungkan header dan payload. Header dan payload di sini, header dan payload, kemudian membuat HMAC SHA256 yang menggunakan secret key server. Kemudian encode hasil hash yaitu base 64 URL. Fungsi signature di sini ialah untuk mencegah token dipalsukan. Contohnya seperti jika ada orang yang ingin mengubah payload atau misalnya mengganti role admin menjadi user, signaturenya tidak akan cocok sehingga token dianggap tidak valid. Kemudian di sini ada dollar JWT. Ini menyatukan 3 bagian. Yang pertama itu dollar header 64, kemudian dollar payload 64, dan dollar signature. Kemudian di sini ada JSON_response yang berfungsi sebagai di mana server mengirim respon JSON ke klien, baik itu aplikasi front-end atau mobile app, di mana di dalam JSON_response ini terdapat status, yaitu informasi status, di mana sini ialah token_generate, kemudian token yaitu JWT yang sudah dibuat, kemudian payload yaitu isi payload untuk debugging atau informasi tambahan, kemudian expire adalah waktu token habis dalam format tertentu atau format yang telah ditentukan.
Jadi kesimpulannya ialah header ini ialah berfungsi untuk menentukan tipe token dan algoritma. Kemudian payload ini berfungsi untuk memasukkan data user dan masa berlaku token. Kemudian untuk mengencode ke base 64 URL yang berfungsi agar aman untuk dikirim. Kemudian signature ini berfungsi untuk mengamankan token dengan secret key. Kemudian $JWT yaitu untuk menggabungkan semua bagian, atau contohnya atau dengan kata lain bentuk JWT yang final. Kemudian JSON_response ini yaitu untuk mengirim token ke klien. Demikian penjelasannya. Terima kasih. Baik, setelah semuanya sudah selesai, kita langsung masuk saja ke terminal untuk mendapatkan token. Kita ketik php jwt.php. Di sini token yang sudah jadi kita copy, lalu kita paste ke dalam Postman. Di sini saya sudah mengetik URL-nya, terus masuk ke authorization. Untuk auth type-nya kita masuk ke bearer token, dan ini adalah tempat token yang sudah di copy tadi. Setelah itu kita send. Nah, di sini statusnya valid, dan di sini menandakan bahwa token masih aktif dan dapat digunakan. Di sini ada pesannya token masih berlaku, yang dimana server mengkonfirmasi bahwa token belum melewati masa expire. Dan di sini ada payload, ada sub ini ID pengguna, name adalah nama pengguna, dan role ini adalah peran pengguna. IAT ini atau you should add adalah waktu token dibuat, dan expire ini adalah waktu token akan kadaluarsa. Dan di sini expired in second, yaitu waktu kapan token akan berakhir. Nah, di sini waktu tokennya sisa 30 detik, dan di sini expired at yang menandakan waktu kapan token akan berakhir, dan now ini adalah waktu saat request dikirim. Di sini saya akan melakukan pengujian untuk token yang sudah kadaluarsa. Pada saat kode token yang sudah kadaluarsa saya kirim melalui Postman, muncul status 401 unauthorized. Di bagian body Postman tertulis status expire, menunjukkan bahwa token sudah tidak valid karena masa berlakunya habis. Message, token sudah kadaluarsa. Server secara jelas memberitahu bahwa token tidak bisa digunakan lagi. Expired, waktu kapan token berakhir. Now, waktu saat request dikirim, yang sudah lewat dari waktu expired. Karena waktu saat ini sudah melewati waktu expired, server menolak request dan mengembalikan informasi bahwa token sudah expired. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih.